Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali dalam pertemuan kali ini. Kita di awal daripada tahun baru, ya, Jumat pertama di awal tahun baru, ya. Awal daripada bulan Muharram. Kita tidak sedang di pertengahan tahun, tapi kita sedang di awal tahun baru. Ini kami ingin ingatkan kepada kita semua bahwa tahun baru bermakna pula di sana adalah ada, ya, sesuatu yang baru. Ada di sana pula harapan-harapan baru daripada kita. Di tengah kondisi COVID kita saat ini yang mungkin mengkhawatirkan kita semuanya, bukan cuma negeri kita, tapi juga negeri orang juga, ya. Dengan semangat tahun baru, mudah-mudahan kita, ya, punya harapan COVID itu dimulai tahun lalu. InsyaAllah tahun ini itu InsyaAllah akan ada perubahan yang lain, perubahan ke depan yang lebih baik. InsyaAllah, ya, sebagaimana dalam sejarah kita dapatkan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan di mana ada harapan baru. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, didapatkan bahwa beliau mendapatkan orang Yahudi puasa bulan Muharram. Ya. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram inilah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kejaran Firaun. Ya, menunjukkan bahwa masalah besar dalam hidup mereka selesai pada bulan Muharram. Nah, kita juga ingin, ya, dengan datangnya tahun baru ini memaknakan bahwa insyaAllah masalah kita saat ini selesai. Mudah-mudahan di tahun ini, COVID ini selesai di tahun ini, walaupun mungkin kondisi semakin hari semakin kritis. Tapi kalau kita berpasrah diri kepada Allah, insyaAllah Allah akan menyelesaikan semua masalah kita dengan tawakal dan juga ikhtiar daripada kita. Dan maka kembalilah kita kepada semangat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa beliau berhijrah, titik paling kritis dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada saat beliau berada di Gua Thur. Beliau berada di Gua Thur pada saat orang kafir Quraisy yang lama mencari beliau, tetapi di Gua Thur tersebut beliau akhirnya bersembunyi. Tahu-tahu kedapatan pula bahwa orang kafir Quraisy naik ke Gua Thur. Naik ke Gua Thur, ya. Pada saat itulah Abu Bakar bersedih sampai menangis. Yang Allah abadikan, ya, peristiwa yang sangat kritis itu dalam Al-Quran, yaitu Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-40, idhuma fil ghar idhuma thaniyasnaini idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua di dalam gua dan ia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kami juga ingin katakan kepada kita semua, ya, bahwa kalaupun kondisi sangat kritis sekali saat ini, mendebar-debarkan, sangat menakutkan bagi kita dengan kondisi wabah ini,
kami ingin berkata pula, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Ini terjadi dengan Nabi Musa, ya. Dan insya Allah dengan ikhtiar dan dengan usaha kita, Allah akan menjadikan, ya, tahun ini adalah walaupun kondisi semakin terjepit, tapi saat itu terjepit, saat itu pula insya Allah permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di awal tahun ini masalah hijrah akan kami ceritakan sedikit, ya. Kita akan sedikit dalam pertemuan kali ini dan ke depan kita akan belajar tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hal yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita saat ini. Kita ingin belajar hal ini, kita ingin, ya, menjadikan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai titik perubahan yang nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita menginspirasikan kisah sejarah hijrah Nabi dalam kehidupan kita hari-hari. Saudaraku, ada satu hal penting yang ingin kami nyatakan dan ingin kita lihat dalam kisah umum daripada peristiwa hijrah ini. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kenapa? Kenapa Rasulullah harus hijrah ke Madinah? Secara singkat kita mengatakan bahwa, ya, karena diusir oleh orang Mekah. Tapi kita ingin memberikan jawaban yang lain. Bukan hanya sekedar masalah diusir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam. Beliau datang membawa keimanan, membawa syariat. Keimanan dan syariat yang beliau bawakan ini adalah merupakan keyakinan baru. Ini adalah merupakan cara hidup baru. Ini adalah merupakan aturan-aturan baru dalam kehidupan yang beliau bawakan kepada orang yang hidup pada saat itu, khusus adalah orang Mekah. Ja'far bin Abi Thalib, ya, beliau, ya, pernah, ya, bercerita kepada Najasyi. Najasyi adalah Raja Habsyah. Beliau pernah berhijrah ke sana, ya. Di sana beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah. Beliau cerita begini, kunna fi ahdil jahiliyah, kami pada masa jahiliyah dulu, na'budul asnam, kami menyembah berhala, wa naqta'ul arham, kami memutuskan tali silaturahmi, wa na'kul maitah, kami makan bangkai. Kami makan bangkai. Wa nusi'ul jiwar, kami mengganggu tetangga kami. Kami memakan harta anak yatim. Kami wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan mungkar, zina, membunuh, begitu juga mencuri, merampok, itu perbuatan kami. Ya. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan, sampai Allah mengutus seorang rasul di antara kami. Maka rasul ini mengajak kami untuk apa? Mengajak kami untuk na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'ah, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wasidqul hadis, kami disuruh untuk berkata jujur. Kemudian disuruh kami untuk wanasilul arham, untuk menyambung tali silaturahmi, untuk supaya kami tidak memfitnah orang lain. Disuruh kami untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Disuruh kami untuk menyambung silaturahmi, dan wanasum wanusalli, kami berpuasa dan kami melaksanakan solat. Fa'ada alaina qaumuna, maka kaum kami memusuhi kami dan mengusir kami dari tempat tinggal kami. Apa yang ingin kita lihat daripada kisah
Ja'far menceritakan apa yang Nabi lakukan di Mekah. Yang dilakukan oleh Nabi adalah mengajarkan sebuah keyakinan baru, yaitu iman. Nabi mengajarkan tatanan hidup baru yang biasa memakan bangkai, memakan harta orang lain, merampas harta orang lain, untuk tidak lagi melakukan itu. Yang biasa berzina, menjadikan itu adalah perbuatan yang terlarang. Gaya hidup baru. Nabi membawa Islam ini membawa ide baru, gagasan baru, keyakinan baru, gaya hidup baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dibenci oleh orang Quraisy? Tidak. Nabi tidak dibenci oleh orang Quraisy. Bahkan Nabi adalah orang yang paling dipercaya oleh orang Quraisy. Sepakat mereka semua. Secara kepribadian, Nabi Muhammad tidak dibenci sama sekali, bahkan disanjung oleh orang Quraisy. Ketika peristiwa orang Quraisy membangun Ka'bah, Ka'bah yang hari ini, fondamen Ka'bah hari ini yang sebesar itu adalah bangunan orang Quraisy dulu, yang terus diperbaiki. Tetapi itu bangunan dasar orang Quraisy, yang mereka tidak mampu membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim. Makanya ada setengah cincin itu hijri Ismail, itu bagian daripada Ka'bah. Mereka tidak mampu dulu, enggak cukup dana untuk membangun Ka'bah yang seperti Nabi Ibrahim bangun. Nah, ketika mereka membangun Ka'bah setelah terjadi banjir, sepakat mereka turun uang semuanya, setiap kabilah turunkan uang, kemudian mendanai pembangunan Ka'bah. Ketika titik terakhir pembangunan Ka'bah itu, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah ada dari dulu. Hajar Aswad ada bersama dengan Ka'bah itu. Nah, pertanyaannya adalah, siapa orang yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya? Jangan pikir Hajar Aswad besar segini, perlu 10 orang angkat. Tidak, Hajar Aswad kecil saja segini. Yang sekarang sudah pecah kalau kita sempat diizinkan Allah untuk mencium Hajar Aswad, atau siapa yang pernah mencium Hajar Aswad atau lihat di gambar-gambar, sudah pecah dia, hanya beberapa titik saja. Nah, Hajar Aswad ini bagi orang Quraisy, yang memegangnya harus orang yang terbaik di kalangan mereka. Perlu 1 orang saja. Maka semua kabilah berebutan, kami lebih berhak, kami lebih berhak, kami lebih berhak. Waktu buat bangunan semua sepakat, tapi waktu yang ini mulai ribut. Akhirnya satu ide muncul dari kalangan mereka, apa? Kita serahkan kepada Muhammad. Kita serahkan Muhammadlah yang meletakkan. Nih, ini apa namanya? Kalau ada peletakan batu pertama, berarti ini peletakan batu terakhir. Nah, pembangunan Ka'bah. Sepakat mereka semua, menunjukkan betapa mereka sangat percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad itu, tapi Nabi Muhammad sadar dan paham, pada saat itu belum jadi Nabi lagi, bahwa beliau harus menjadikan bagaimana orang Quraisy ini bekerja sama dan bersatu. Nabi taruh Hajar Aswad di atas sehelai kain. Lalu kemudian Nabi panggil semua kepala suku daripada orang Quraisy yang tadi ingin berebutan. Nabi suruh pegang, setiap kepala suku pegang kain ini. Mari angkat sama-sama. Disuruh oleh Nabi angkat sama-sama. Akhirnya semua merasa dapat kebahagiaan. Kebahagiaan untuk yang paling mulia ini. Ketika sampai di tempatnya, Nabi Muhammad yang meletakkan di situ. Beliau belum jadi Nabi lagi, tapi saya katakan Nabi Muhammad karena mulianya beliau. Beliau letakkan di situ. Diridhoi oleh semua orang Quraisy, sungguh keputusan yang sangat bijak, wahai Muhammad. Mereka tidak membenci, mencintai Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Kapan juga beliau
dibenci oleh orang Quraisy ketika beliau membawa keyakinan baru, ide baru, gagasan baru dalam hidup. Mulailah mereka membenci Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh Quraisy khususnya. Perjuangan Nabi dalam berdakwah selama 13 tahun di Mekah, yang mengikuti beliau, artinya yang mengusung sepakat dengan ide beliau itu siapa? Yaitu orang-orang hamba sahaya, orang-orang laeh, bahasa orang Aceh, dhaif di kalangan masyarakat Mekah. Tapi adakah orang yang menerima ide baru Nabi, gagasan baru, keyakinan baru ini? Ada. Tetapi segelintir kecil dari masyarakat. Bukanlah orang yang berkuasa, yang punya pengaruh besar, bukan. Berapa lama? 13 tahun. Nabi berdakwah mengajak kepada gaya hidup baru, gagasan baru, keyakinan baru. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, prosesnya adalah pada saat ketika Nabi berjumpa pertama sekali dengan orang Ansar atau orang Yathrib yang pergi haji, sehingga terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama. Nabi tawarkan Islam ini kepada 6 orang daripada mereka, 6 orang daripada orang Yathrib, dalam gelap gulita di malam hari. 6 orang yang Nabi berbicara dengan orang Yathrib secara sembunyi-sembunyi. Apa yang Nabi tawarkan? Bagaimana cara Nabi mendakwahkan Islam pertama sekali kepada orang yang nggak pernah dengar Islam? Ya. Yang Nabi pegang. Kira-kira apa Nabi pegang? Ini sembunyi-sembunyi lagi. Nggak sempat ceramah seperti ini panjang lebar. Sembunyi-sembunyi sekali. Karena Nabi tidak mau diketahui oleh orang Quraisy. Dan itu pun Nabi pilih beberapa orang saja, 6 orang. Kalian mau tidak untuk mendengarkan dariku? Siapa kamu? Muhammad. Oh, yang pernah kami dengar itu? Iya. Singkat saja pertemuan Nabi. Nabi bacakan surah An-Nahl. Apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Wa ita'i dzil qurba, untuk memberi kepada kerabat dekat. Bukan memutuskan silaturahmi, bukan memusuhi mereka, memberi kepada kerabat dekat. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah melarang kalian berbuat perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, Allah melarang pula kalian hidup bermusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran ini supaya kalian mengingatnya. Cuma 1 ayat dibacakan oleh Nabi SAW, dan ayat berisi tentang apa? Gaya hidup baru, ide baru, gagasan baru. Ini bukan gaya hidup kita selama ini yang saling berperang satu sama lain, memusuhi orang dekat, putus silaturahmi, ya, bermusuhan di mana-mana, makan harta orang dengan sebagaimana bisa tipu-tipu saja. Ternyata ide baru yang dibawa. Langsung mereka percaya, 6 orang itu. 6 orang itu kemudian ajak 12 orang. Apa yang diajak? Kepada sebuah ide baru, sebuah keyakinan baru. Langsung diterima oleh orang Yathrib. Lalu kemudian pulang orang Yathrib ini 6 dan 12 orang, mengajak kaum mereka lagi sampai tahun depan datang sampai 60 orang lebih, beriman mereka dan ikut siap membela terhadap dakwah Nabi. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengajak, wahai Muhammad, hijrah ke tempat kami, kami akan siap untuk membelamu. Kami akan siap untuk berkorban demimu, hartamu, harta kami, kemudian keluarga kami, bahkan nyawa kami, kami siap untuk mempertahankan. Nah, lihat, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, kita tidak bercerita proses hijrah sekarang, tapi bagaimana hijrah ini terjadi, rahasia apa di belakang itu.
ketika Nabi berhijrah ke Madinah, jauh sekali perbedaan dengan Mekah. Nabi disambut dengan gegap gempita dan gembira. Tala'al badru alaina. Pakai rebana lagi, dipukul seperti pesta perkawinan, seperti pesta. Ya. Luar biasa senang mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali perbedaannya. Sehingga Islam itu muncul di Madinah dan dari Madinah tersebar ke seluruh dunia, bukan dari Mekah. Maksudnya apa? Detail hidupnya. Dunia ini mengenal Islam pada saat itu mulai dari mana? Dari Madinah. Negara pertama terbentuk di mana? Di Madinah. Artinya bahwa ide yang dibawa oleh Nabi, keyakinan yang dibawa oleh Nabi, iman yang dibawa oleh Nabi, gagasan hidup baru dibawa oleh Nabi, berhasil diwujudkan di Madinah secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu adalah terjadi di Madinah. Hari ini kusempurnakan agama bagi kalian. Itu Nabi tinggal di Madinah. Singkat cerita, kisah seperti itu. Apa konklusi ingin kita sampaikan? Pertama, kalau ingin sebuah perubahan dalam kehidupan, perubahan itu terjadi bukan dengan kekuatan dan sumber daya alam yang besar. Bukan. Perubahan dalam masyarakat tidak dimulai dari sumber daya alam, industri yang maju, teknologi yang hebat, kekuatan yang kuat. Bukan. Tapi justru perubahan di masyarakat terjadi ketika, satu, ketika ada tidak ide baru, keyakinan baru, gaya hidup baru yang kita siap untuk menjunjung itu. Kita perjuangkan bersama-sama. Nah, bahana, ada atau tidak? Dimulai dari itu. Ada tidak? Ya, ide baru itu yang muncul di kalangan kita. Nah, ada tidak? Kalau ada, maka itu titik awal. Lalu, ketika keyakinan baru, gaya hidup baru, ide baru, gagasan baru, ya, itu muncul, pertanyaannya, apakah akan berhasil? Belum tentu. Siapa yang mengusung dan siap membela ide baru ini, maka itu akan terjadi perubahan di situ. Mereka yang memusuhi, justru mereka akan digilas oleh sejarah. Orang Mekah memusuhi ide baru itu, memusuhi keyakinan baru, memusuhi praktek ya, baru kehidupan yang lebih baik, dimusuhi oleh orang Mekah. Akhirnya apa? Generasi memusuhi itu tergilas dalam sejarah, hilang dalam sejarah. Sirna, punah semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab, berserta dengan kawan-kawannya semua itu, Uqbah bin Abi Mu'aid, semuanya tergilas, hilang dalam sejarah. Sedangkan mereka yang berani siap untuk mati-matian demi gagasan baru ini, demi ide baru, keyakinan baru yang lebih baik, di awal nampaknya sulit dan susah. Kita yang sulit dan susah di awal. Di akhir, merekalah yang menang. Merekalah yang berkuasa. Merekalah yang membuat perubahan. Madinah. Ya, Madinah. Sehingga terbentuklah Madinah adalah tatanan hidup masyarakat baru. Maka saudaraku, kembali kepada kita di Aceh, kita di Indonesia. Adakah kondisi kita di Aceh saat ini? Jangan bicara di luar Aceh. Enggak ada hak kita bicara tentang orang lain. Adakah kondisi Aceh? Jangan bicara masalah COVID juga ya. Masalah COVID ini masalah exception, masalah pengecualian dalam sejarah hidup kita. Terjadi di seluruh dunia hari ini. Tapi kondisi Aceh sebelum COVID, bagaimana kondisi kita? Sudahkah kondisi kita yang sangat menyenangkan sekali? Ya, kondisi kita dalam kondisi yang sangat kita semua mengakui itu adalah sangat luar biasa, atau perlu kepada perubahan? Selama ada gagasan baru, ide baru yang lebih baik dalam masyarakat,
itu ada titik perubahan yang akan terjadi. Akan ada harapan perubahan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada yang membawa ide baru dalam masalah politik kita, tidak ada yang siap untuk berpolitik dengan gaya baru yang lebih sehat, tidak ada yang mau, maka politik akan terus seperti itu. Dalam ekonomi kita, tidak ada ide dan gagasan baru yang kita wujudkan, maka ekonomi kita akan terus seperti ini. Dalam sosial kita juga, tidak ada elemen-elemen dalam masyarakat kita yang siap mengusung ide-ide baru, perubahan baru dalam hidup yang lebih baik. Tidak ada, maka akan terus seperti itu. Tapi, kalau mulai muncul gagasan baru, ada politikus-politikus yang bergaya baru, ya, yang nampak lebih merakyat, ya. Kemudian politikus yang siap berkorban demi kebaikan, demi rakyat yang baik, bukan demi kampanye, ya, maka akan ada perubahan-perubahan baru di dunia politik itu. Akan ada. Selama ada yang mengusung kemudian dibela. Tapi kalau ada yang mengusung tapi tidak dibela, tidak akan terjadi perubahan juga sama sekali. Dalam sejarah ada pemimpin paling hebat, tapi rakyat paling bobrok, gagal bangsa itu. Ada contohnya, contoh pada Nabi juga. Nabi mana? Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa wujud daripada kepemimpinan yang sangat hebat. Nabi memimpin kaum beliau. Enggak sendiri Nabi Musa memimpin, satu orang lagi dibantukan dengan Harun, 2 orang Nabi dalam satu waktu, satu tempat. Jarang terjadi seperti itu. Biasanya ada Nabi Ibrahim di Irak, kemudian ada Nabi Lut di tempat lain. Satu waktu, 2 tempat Nabi. Tapi satu waktu, 2 orang Nabi cuma ada pada Bani Israel pada masa Nabi Musa. Kepemimpinan yang paling hebat 2 orang. Tapi rakyat tidak mau untuk membela. Apa yang terjadi? Bani Israel, Nabi Musa sampai meninggal di padang Sahara, tanpa mampu membangun sebuah kota, tanpa mampu membangun apa-apa secara peradaban. Kepemimpinan, maaf ya, dalam ilmu, kepemimpinan beliau dalam membangun itu bukan salah Nabi Musa. Kaumnya ini yang tidak mau berubah. Ide baru, keyakinan baru sudah dibawakan oleh Nabi Musa. Sebahagian berpura-pura untuk, ya kami setuju, kapah tak lagi. Ketika mereka melewati, dalam perjalanan Nabi Musa, melewati laut, mereka lihat lagi ada bangsa atau suku yang menyembah berhala. Mereka bilang sama Nabi Musa, "Hai Musa, buat Tuhan kami seperti Tuhan mereka." Jadi kalian beriman kepadaku selama ini apa? Kalian belum percaya Tuhan kalian bukan seperti itu. Iwo lembat thot. Pok jaro tiak mentang. Ikut sebentar saja. Setelah itu balik lagi. Ni tabiat kaum Nabi Musa. Diajak kepada kebaikan, sebentar saja mereka siap. Setelah itu, kamu ubah lagi awai mentang, mangat lagi awai. Nabi Musa sosok pemimpin yang hebat sekali. Tapi rakyat yang beliau pimpin bobrok sekali. Akhirnya nggak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Nabi Muhammad di awal beliau berada di sebuah masyarakat yang beliau pimpin bobrok sekali. Beliau bawa ide baru, dimusuhi, ditentang. Ada kemudian masyarakat lain, ya, yang mereka siap mengusung ide ini, membela, berkorban mati-matian demi ide baru, keyakinan baru ini. Apa yang terjadi? Mereka lah yang membuat perubahan dalam sejarah. Berhasillah Nabi Muhammad menjadi pemimpin terbaik. Dengan ilmu kepemimpinan kita katakan, pemimpin yang baik, masyarakatnya yang responsif. Respon, siap membela. Makanya dalam ilmu perubahan dikatakan bahwa supaya perubahan itu terjadi 3 tahap.
Pertama, ada keyakinan, ide baru, gagasan baru. Ya. Yang ditawarkan oleh siapa? Bukan ditawarkan oleh orang lain, oleh orang tempatan. Becok dari orang lain, kan dari orang lain. Tapi orang tempatan. Nabi Muhammad, putra itu juga. Mau buat perubahan di Aceh, di Indonesia, orang Indonesia sendiri yang melahirkan apa yang harus mereka buat. Bukan bawa dari Belanda, bukan bawa dari Eropa. Eropa itu bagus untuk orang Eropa. Kita punya peradaban sendiri, punya sejarah sendiri, punya keyakinan sendiri, punya adat istiadat sendiri. Kita sendiri yang buat perubahan. Idenya muncul dari mana? Dari putra daerah sendiri. Kemudian ada sekelompok orang yang siap membela. Tahap yang kedua, ada sekelompok orang yang siap membela ide ini, gagasan ini, gagasan baru ini, keyakinan baru ini. Sekelompok orang dulu, mereka siap mati-matian membela ini. Kalau tidak, akan sirna pula itu dia. Ya, akan terjadi aborsi juga. Ya, meninggal sebelum lahir. Kita mau sekarang ini ide baru kita lahirkan, ya. Kemudian setelah itu adalah ada sekelompok kita siap untuk berkorban untuk itu. Lalu ketika ada sekelompok orang berkorban untuk itu, sudah siap dengan pembaharuan yang harus dibuat di masyarakat, baik masalah politik, baik masalah ekonomi, baik masalah pendidikan lagi. Pendidikan yang sangat runyam pada masa kita saat ini, pada saat tempat-tempat pendidikan di tempat kita tidak bisa kita andalkan untuk melahirkan sarjana-sarjana yang baik dalam hidup kita. Perlu ada perubahan ide baru yang diusung di sini, dibela oleh sekelompok orang. Setelah itu ramai-ramai kita siap untuk mengusung dan membela. Setelah dibela oleh sekelompok orang di kalangan kita, baru akan terjadi perubahan. Dan itu dibuktikan oleh dalam sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang dinamakan dengan negara maju itu adalah negara yang bukan tidak punya masalah, tapi negara yang punya masalah tetapi mereka berhasil untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau hari ini orang barat punya masalah di pemerintahan mereka. Kalau kita misalkan ya, ada di tempat kita orang yang digaji sama saja, masuknya beda, kemudian output yang dia berikan juga berbeda. Artinya bahwa yang malas dengan yang rajin di kantor gajinya sama, sehingga muncul ketidakadilan di situ. Orang Eropa juga punya masalah seperti itu. Kemudian mereka mencari sistem bagaimana supaya ini adil. Mereka buat sistem. Orang Belanda berhasil misalkan yang pertama menemukan sistem ini, mereka buat. Lalu kemudian sistem ini dijual untuk orang-orang lain. Nah, buat. Ada masalah, ada solusi, mereka sendiri yang buat, baru kemudian mereka jual. Itu dipakai oleh ilmu dalam ilmu ekonomi. Maka saudaraku sekalian, dalam ekonomi, produsen itu memakai ilmu ini. Dalam hidup mesti ada selalu ide baru dan perubahan baru. Contoh, ya. Setiap produk yang mereka buat selalu setelah beberapa waktu baru. Beberapa waktu baru. Walaupun sampulnya yang baru. Asal sama aja lagi. Tapi tetap harus ada yang baru. Kenapa? Karena kehidupan harus terus seperti itu. Harus terus seperti itu. Kita juga demikian saudaraku sekalian. Kalau memang kondisi kita saat ini, terlepas dari masalah COVID, banyak masalah dalam segi politik kita, ekonomi kita, kemudian dalam masalah pendidikan kita. Pertanyaannya, mampu tidak kita dalam masyarakat ini, elemen-elemen dalam masyarakat kita, memunculkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, ya, memperjuangkan ya cara-cara yang baru untuk kita hidup. Lalu kemudian mari sokong sama-sama. Jangan duluan dibenci, jangan duluan diremehkan. Kalau ada, mana ada tuh, baru beberapa hari dia pergi, atau masih anak kecil, manteng loannya, ya, loan yang katuha hanamna. Saya ceritakan, Rwanda, tahu tidak Rwanda? Rwanda itu adalah, kalau kita tahun 90-an kita dengar, itu adalah runyam sekali. Tempat pembantaian terjadi.
negara yang seperti hantu. Oke? Sekarang Rwanda yang negara hantu dulu, search di Google, ibu kota paling bersih di Afrika, benua Afrika apa? Kigali. Kigali itu adalah ibu kotanya Rwanda. Ibu kotanya Rwanda. Pemerintahnya bagaimana membuat? Pemerintahnya membuat ketika kondisi ibu kota mereka yang semraut, pemerintahnya membuat ide baru apa? Setiap sekolah, anak-anak sekolah itu bertanggung jawab di setiap sudut kota itu, mereka tanggung jawab kebersihan. Kewajiban mereka. Jadi semua anak sekolah berfungsi untuk membersihkan lingkungan mereka. Karena anak-anak lah yang paling banyak berkeliaran di luar, bukan orang tua. Yang banyak membuat sampah juga anak-anak. Nah, lalu anak-anak mulai dari SD sampai SMA bekerja untuk itu. Kemudian ya, orang tua di Kigali itu nggak percaya, mana mungkin bisa kita bersihkan kota yang sudah semraut seperti ini. Tetapi semangat anak baru, anak-anak sekolah berhasil mereka buat. Akhirnya kota menjadi kota yang bersih. Orang tua yang hasil pendidikan dulu, yang sudah berkarat pikirannya, mulai berpikir, mampu juga ternyata kita ya, merubah gaya hidup baru ya. Saat itu terbuka pikiran orang tua. Siapa yang membukanya? Anak-anak kecil yang mengusung ide baru, gaya hidup baru. Lalu kemudian investor asing datang. Hari ini banyak dikunjungi dan juga ekonomi mereka bertumbuh dengan baik. Harus ada selalu semangat baru yang diwujudkan dalam masyarakat. Kapan saja. Itulah hijrah kita. Hijrah bukan cuma berpindah tempat, tapi hari ini adalah, kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Atau dengan bahasa lain kita bahasakan adalah yang muhajir, yang dituntut pada setiap kita meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang sama-sama kita benci. Hari ini kita sama-sama membenci perbuatan itu, tapi selalu ada orang yang buat. Kita perlu berhijrah dari kebiasaan yang sama-sama kita tidak suka itu kepada kebiasaan yang sama-sama kita ridho. Kebiasaan yang tidak berguna dalam hidup kepada kebiasaan yang lebih berguna. Kalau ada seperti itu, bantu orang itu. Kalau ada ide seperti itu, sokong ide itu. Baru akan ada titik perubahan dalam masyarakat kita. InsyaAllah, masjid, kalau tempat pendidikan, lembaga pendidikan lumpuh hari ini, nggak mampu menghasilkan ide baru, maka masjid, masyarakat harus percaya kepada masjid. Di masjid mudah-mudahan ide baru itu muncul. Dan jadilah masjid itu titik-titik penjernihan sosial kita. Titik-titik penjernihan pemikiran masyarakat kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ini adalah ibrah pertama dalam hijrah Nabi. InsyaAllah kita akan membahas masalah hijrah dalam 2 pertemuan ke depan. Ibrah-ibrah lain yang akan kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.